Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Nahwu dan alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama untuk episode atau jilid 3 ya. Ini berarti episode 1 untuk jilid yang ketiga karena jilid yang kedua sudah selesai dengan kurang lebih 43 episode ya. Nah, hari ini kita akan membahas Nahwu Wadih jilid 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada'u wal khabaru wa tatabuquhuma. Mubtada khobar dan keserasiannya atau keserupaannya, kesamaannya itu. Artinya mubtada dan khobar itu harus mutobaqoh, harus sama dalam mufradnya, musannanya, jamaknya, mudzakarnya dan muannasnya. Artinya kalau mubtada'nya mufrad maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtada'nya musanna maka khobarnya juga begitu. Jadi dia mubtada khobar ini harus istilahnya itu mutobakoh ya, harus tetap mutobakoh. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Nah ini sudah ditandai ya, ini sebenarnya ini contoh nomor 1, tapi barangkali nomornya hilang waktu di scan ini ya. Al-amsilatu contoh-contoh. Nah ini adalah 3 contoh pertama ya. Yang pertama adalah an-namiru syarisun. An-namiru artinya macan itu. Syarisun liar atau apa ya, ganas lah gitu. Jadi macan tutul itu liar atau macan itu liar. Nah, di sini an-namiru adalah mubtada. Jadi an-namiru ini adalah isim mufrad ya. Maka syarisun ini juga isim mufrad. Jadi harus mutobaqoh. Kalau mubtadanya isim mufrad, maka khobarnya juga harus isim mufrad. Nah, karena dia ini an-namiru ini adalah termasuk marfu'atul asma, itu isim-isim yang marfu, maka di sini an-namiru dia marfu. Tanda rofa'nya di sini adalah dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah yang zahir di akhirnya. Itu kenapa tanda rofa'nya di sini dhammah? Karena an-namiru ini isim mufrad ya. Kita tahu di antara isim-isim yang tanda rofa'nya adalah dhammah, salah satunya adalah isim mufrad. Yang lainnya ada jamak muannats salim, ada jamak taksir gitu ya. Kemudian ada fiil mudhari juga yang sunyi dari amil nasab, amil jazam dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Nah, itu dia tanda rofa'nya itu adalah dengan dhammah. Nah, di sini karena dia ini isim mufrad maka tanda rofa'nya adalah dhammah. Syarisun ini adalah khobar. Ya namanya khobar ini harus mutobaqoh. Kalau an-namiru ini isim mufrad maka syarisun ini juga harus isim mufrad. Jadi khobar ini juga marfu, tanda rofa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad ya, sama alasannya. Nah, sehingga kalau kita i'rab ini an-namiru mubtada marfu'un bil ibtida. An-namiru ini adalah mubtada. Dia marfu karena sebab ibtida. Ibtida ini artinya adalah berada di awal kata. Ya, marfu'un bil ibtida. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Adalah dhammah yang zahir di akhirnya. Ini sebagai tanda rafa'nya. Kemudian syarisun khobar mubtada. Syarisun ini merupakan khobar mubtada. Marfu'un bil mubtada. Dia marfu dengan adanya mubtada, ya. Jadi yang menyebabkan khobar itu marfu adalah karena ada mubtadanya. Gitu. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih, adalah dhammah yang zahir di akhirnya karena dia isim mufrad. Nah, begitu ya i'raban dari an-namiru syarisun. Jadi kalau singkatnya ya di i'rab an-namiru mubtada, syarisun khobar mubtada. Selanjutnya contoh yang kedua, al-kalbu alifun, anjing itu jinak. Nah, al-kalbu mubtada, alifun khobar mubtada. I'rabnya sama dengan yang pertama ini. Di sini tanda rofa'nya dhammah, di sini juga tanda rofa'nya dhammah di sini ya. Alifun gitu, dhammah juga. Nah, karena sama-sama isim mufrad. Ya, jadi al-kalbu mubtada, alifun adalah khobar mubtada. Nah, al-kalbu ini termasuk isim mufrad, alifun juga isim mufrad. Jadi dia mutobaqoh ya. Kemudian
Al-kalbu ini bentuknya adalah isim muzakkar, isim yang menunjukkan laki-laki. Jadi ini anjing laki-laki. Nah, alifun juga bentuknya muzakkar, gitu ya. Nah, selanjutnya an-najmu, bintang itu lami'un, bersinar. Nah, bintang itu bersinar. Jadi i'rabnya sama dengan an-namiru syarisun dan al-kalbu alifun, mubtada khobar juga. Dan dia tanda rofa'nya adalah dhammah karena kedua-duanya ini adalah isim mufrad. Baik, sekarang mari kita lihat contoh yang tiga contoh bagian kedua. Nah, al-battatu sabihatun. Nah, al-battatu artinya bebek betina itu sabihatun, berenang. Hai, bebek itu berenang. Nah, di sini adalah contoh mubtada khobar dari isim muannas atau isim yang menunjukkan perempuan. Ini kan al-battatu ini adalah isim muannas ya. Dia berkedudukan sebagai mubtada di sini. Nah, karena di sini mubtada'nya muannas, maka sabihatun ini juga harus muannas gitu, ya. Sabihatun ini juga harus muannas. Jadi harus mutobaqoh, harus tetap sesuai antara mubtada dengan khobarnya. Al-battatu mubtada, sabihatun khobar mubtada. Al-battatu dari isim muannas, maka sabihatun juga khobarnya harus dari isim muannas. Al-battatu ini adalah isim mufrad, maka sabihatun ini juga harus isim mufrad. Jadi harus tetap sama ya. Zainabu. Zainab ini kan nama perempuan, berarti isim muannas. Muti'atun. Nah, ini juga muti'atun ini adalah muannas, tandanya di sini adalah ada tak marbutoh. Nah, karena Zainab muannas, maka muti'atun juga muannas. Jadi Zainabu kedudukannya sebagai mubtada, muti'atun sebagai khobar mubtada. Cara mengi'rabnya tetap sama ya. Misalnya saya contohkan di sini Zainabu mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Zainabu ini mubtada marfu karena ibtida atau berada di awal kalimat, tanda rafa'nya adalah dhammah karena isim mufrad. Begitu juga muti'atun. Muti'atun khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi muti'atun ini termasuk khabar mubtada yang marfu dengan mubtada, tanda rafa'nya di sini adalah dhammah yang zahir di akhirnya. Kalau ditanya kenapa dhammah, karena dia isim mufrad. Kalau musanna kan nanti beda lagi tanda rafa'nya ya. Nanti akan kita bahas di bawah ini. Selanjutnya al-madinatu. Kota itu amiratun, rame. Al-madinatu isim muannas karena di sini ada tak marbutoh, kemudian amiratun juga isim muannas karena di sini ada tanda tak marbutoh. Jadi sama-sama muannas, mutabakoh. Ya sama lah ya. Tiga contoh bagian kedua ini adalah mubtada khobar dari isim mufrad yang muannas. Gitu ya, isim mufrad muannas. Jadi sama-sama mufrad, sama-sama muannas. Tetap mutabakoh antara mubtada dengan khobar. Nah, mari kita lihat contoh bagian ketiga. Contoh bagian ketiga ini juga ada tiga, ya itu contohnya. Yang pertama, at-tilmizani hadirani. Dua orang siswa itu hadir. Dua orang siswa itu hadir. Nah, di sini at-tilmizani adalah mubtada marfu'un bil ibtida. Dia tetap marfu di sini ya. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah adanya aliful isnain karena li'annahu musanna, karena dia adalah isim tasniyah. Begitu ya. Kemudian hadirani ini adalah khobar mubtada. Ya. Ini juga isim tasniyah. Nah, jadi kalau mubtadanya mohon maaf, kalau mubtadanya ini dari isim tasniyah, maka khobarnya juga harus dari isim tasniyah. At-tilmidhani hadirani. Dua orang siswa itu hadir. Nah, begitu kita artikan ya. Selanjutnya al-kitabani, dua buku itu jadidani adalah baru. Jadi itu adalah dua buku baru gitu. Al-kitabani di sini adalah isim tasniyah. Ya, itu isim tasniyah ini dia marfu. Ya, dalam keadaan marfu, tanda marfu'nya atau tanda rafa'nya apa? Alif. Wa alamatu rafihi al alif. Tanda rafa'nya adalah alif li'annahu musanna karena dia adalah isim tasniyah. Gitu ya. Jadi kalau kita i'rab misalnya al-kitabani mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi al alif gitu li'annahu musanna. Gitu ya. Jadi al-kitabani mubtada marfu dengan ibtida, tanda rafa'nya di sini adalah alif karena musanna. Begitu juga kata jadidani khabar mubtada. Nah, ini juga isim musanna. Jadi tetap mutabakoh ya. Di sini adalah
mubtada khobar yang terdiri dari isim tasniyah yang muzakkar. Nah, tiga-tiganya ini adalah muzakkar ya. Selanjutnya al-khafirani sahirani. Al-khafirani artinya dua penjaga malam itu sahirani bergadang. Nah, dua penjaga malam itu bergadang atau dua peronda itu bermalam, artinya tidak tidur semalaman gitu karena menjaga. Nah, ini juga sama ya dengan yang di atas ini i'rabannya. Al-khafirani mubtada, sahirani khobar mubtada. Jadi tiga contoh bagian ketiga ini adalah contoh mubtada khobar yang terdiri dari isim muzakkar yang tasniyah. Ya, isim muzakkar yang tasniyah. Jadi sama-sama muzakkar, sama-sama tasniyah antara mubtada dengan khobar. Selanjutnya bagian keempat. Nah, ini bagian keempat juga contohnya ada 3. Nah, pada bagian keempat ini adalah contoh mubtada khobar terdiri dari isim muannas, ya, isim yang menunjukkan perempuan yang musanna atau menunjukkan 2 orang. Jadi dia menunjukkan perempuan dan juga menunjukkan 2 orang. Contohnya adalah al-bintani mujtahidatani. 2 orang anak perempuan itu rajin atau tekun. Nah, 2 orang anak perempuan itu tekun, gitu. Jadi al-bintani di sini adalah mubtada, mujtahidatani di sini adalah khabar mubtada. Kedua-duanya marfu. Tanda rofa'nya apa? Tanda rofa'nya adalah alif. Kenapa alif? Karena kedua-duanya ini adalah isim tasniyah. Jadi isim tasniyah itu dia marfu dengan alif ya. Ya, isim tasniyah itu rofa'nya dengan alif, nasab dan jarnya itu dengan ya. Itu karena di sini dia dalam keadaan marfu, maka tanda rofa'nya adalah alif karena isim tasniyah. Selanjutnya al-hadiqatani muthmiratani. 2 kebun itu atau 2 taman itu berbuah itu. Al-hadiqatani 2 kebun itu muthmiratani berbuah. Nah, ini juga termasuk isim muannas karena di sini ada tak marbutoh ya. Itu. Jadi dia ini adalah isim muannas majazi ya. Ya, muannas majazi. Selanjutnya al-hujratani, 2 ruangan itu, wasi'atani adalah luas. Jadi 2 ruangan itu luas. Kedua ruangan itu luas. Nah, ini adalah 3 contoh yang bagian keempat ini merupakan contoh mubtada khobar yang terdiri dari isim muannas yang tasniyah atau yang menunjukkan 2 orang. Gitu. Jadi harus tetap mutobaqoh. Harus tetap mutobaqoh ya antara mubtada dengan khobarnya. Selanjutnya kita lihat contoh bagian kelima. Ini juga ada 3 contoh ya. Nah, kalau ini adalah mubtada khobar yang terdiri dari jamak muzakkaris salim, berarti menunjukkan laki-laki ya. Dia menunjukkan banyak sekaligus menunjukkan ini adalah yang melakukan ini yang diceritakan dalam kalimat ini adalah para laki-laki. Ya, misalnya contoh nomor 1, al-muhsinuna. Orang-orang baik itu mamduhuna adalah terpuji atau dipuji. Nah, al-muhsinuna di sini dia mubtada. Dia ini mubtada, maka karena mubtada dia pasti marfu. Tanda rofa'nya di sini apa? Tanda rofa'nya di sini adalah wawu. Kenapa wawu? Karena jamak muzakkaris salim. Begitu juga mamduhuna. Ini adalah khobar. Khobar wajib marfu. Tanda rofa'nya di sini adalah wawu. Ya. Tanda rofa'nya adalah wawu. Kenapa wawu? Karena jamak muzakkaris salim. Begitu ya. Kalau jamak muzakkaris salim tanda rofa'nya adalah wawu. Itu. Tanda nasab dan jarnya nanti adalah huruf iya. Jadi muhsinuna menjadi muhsinina. Nah, tapi ini kita bahas mubtada khobar yang rofa gitu. Karena tidak ada mubtada khobar yang nasab atau jar ya. Jadi pasti rofa. Selanjutnya nomor 5. At-talamidu adzkiya'u. Para siswa itu cerdas. Para siswa itu cerdas. At-talamizu ini adalah jamak muzakkaris salim ya. Mohon maaf, jamak taksir. Sorry ya. Jadi at-talamizu ini adalah jamak taksir. Begitu juga azkiya'u ini jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir itu sama dia tanda rofa'nya dengan isim mufrad. Ya, yaitu dengan dhammah. Itu. Dhammah di akhirnya. Jadi dibaca at-talamizu.
Ini mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun zahirun fi akhirih. Gitu. Kemudian tanda rafa'nya di sini adalah dhammah yang zahir di akhirnya. Begitu juga kata azkiya'u. Nah, karena dia jamak taksir. Selanjutnya adalah contoh nomor 5. Contoh nomor 3 bagian 5 ya. Al-kusala mu'aqabuna. Al-kusala ini artinya orang-orang malas itu. Mu'aqabuna mu'aqabuna artinya dihukum ya. Dihukum ya. Orang-orang malas itu dihukum. Nah, al-kusala mu'aqabuna. Jadi orang-orang malas itu dihukum. Nah, di sini al-kusala ini adalah jamak dari ya sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi al-kusala di sini adalah mubtada. Nah, mubtada pasti marfu. Tanda rafa'nya di sini adalah dhammatun muqaddaratun. Ya, karena di sini ada huruf illat ya. Jadi kalau ada huruf illat di akhirnya itu maka tanda rafa'nya itu adalah dengan dhammah muqaddarah. Jadi di sini dia tetap dhammah ya. Dia tetap dhammah karena al-kusala ini kan jamak taksir ya. Tanda rafa'nya itu adalah dhammah. Selanjutnya kata al-mu'aqabuna. Kata mu'aqabuna adalah khobar mubtada. Tanda rofa'nya di sini wawu karena jamak muzakkaris salim. Nah, kalau yang ini adalah jamak taksir, yang ini adalah jamak muzakkaris salim. Jadi tetap dikatakan mutabaqah ya, walaupun berbeda jamaknya. Jadi jamak itu boleh bersanding antara jamak taksir dengan jamak muzakkaris salim gitu ya. Nah, gitu. Jadi tetap dikatakan mutabaqah. Nah, kemudian di sini dia marfu, tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah. Kalau di sini dia marfu tetapi tanda rofanya adalah wawu karena jamak mudzakkar salim begitu. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang bagian ke-6 ya. 3 contoh bagian ke-6. Yang pertama adalah as-sayyidatu. Para nyonyah itu, muhadzabatun adalah terdidik. Nah, di sini as-sayyidatu adalah jamak muannatsis salim ya. Kalau jamak muannatsis salim tanda rofa'nya itu adalah dhammah ya. Muhadzabatun juga jamak muannatsis salim jadi tanda rofa'nya itu adalah dhammah. Jadi sama dengan isim mufrad. Kalau kita i'rab as-sayyidatu mubtada ya sama aja ya. Marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya tanda rofa'nya adalah dhammah yang zahir. Kalau ditanya kenapa? Ya jawabannya adalah karena jamak muannatsis salim. Ya namanya jamak muannatsis salim tanda rofa'nya adalah dhammah. Gitu ya. Selanjutnya contoh nomor 6. Asy-syajaratu muriqatun au muriqatun. Nah, asy-syajaratu. Nah, asy-syajaratu ini kan artinya pohon-pohon ya. Tetapi bentuk jamaknya ini adalah jamak muannatsis salim gitu. Nah, kalau ada yang seperti ini, jadi asy-syajarah ini kan adalah isim li ghairil aqil ya, isim yang tidak berakal. Pohon-pohon ini kan tidak mempunyai akal, tetapi bentuk jamaknya adalah seperti bentuk muannas, itu jamak muannas, gitu. Tidak dalam bentuk jamak jamak taksir gitu ya, tidak dalam bentuk jamak taksir, tetapi dalam bentuk jamak muannas. Ya sebenarnya ada sih jamak taksirnya, misalnya al-asjaru ya, al-asjaru. Nah, kalau dia bentuknya seperti jamak muannats salim, maka di sini apa namanya? Khobarnya itu boleh dua. Boleh kita mengatakan, bukan boleh dua ya, boleh salah satu dari dua gitu. Muriqatun, boleh kita muriqatun. Jadi mutabaqah antara alif ta dengan alif ta di sini. Jadi sama-sama jamak muannas. Tetapi boleh juga kita menggunakan muriqatun. Nah, di sini pakai isim mufrad muannas gitu. Nah, sama-sama muannas tetapi di sini dia jamak. Nah, sedangkan di sini dia mufrad. Gitu. Nah, kalau posisinya kayak gini, maka boleh kita pilih salah satu ya. Kita boleh mengatakan asy-syajaratu muriqatun atau asy-syajaratu muriqatun. Nah, begitu, boleh ya. Kalau i'rabnya ya tetap sama gitu. Asy-syajaratu mubtada marfu'un bil ibtida wa alam rafihi dhammatun zahiratun bi akhirih. Muriqatun atau muriqatun khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun bi akhirih. Jadi sama, tetap i'rabannya. Nah, selanjutnya adalah
al-qusuru. Al-qusuru inilah jamak taksir dari kata qasrun yang artinya benteng atau istana. Aliyatun, tinggi. Jadi istana-istana itu atau kita artikan benteng-benteng itu tinggi. Nah, boleh juga kita aliyatun, itu boleh. Jadi kalau al-qusuru, karena ini adalah li ghairil aqil, kita bisa aliyatun. Nah, atau bisa aliyatun. Nah, kita pilih salah satu yang mutobaqoh boleh ya. Begitu. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan. Al-bahsu, pembahasan. Unzur ilal mubtada'i fi kulli ta'ifatin minal amsilatis sabiqati. Lihatlah tiap-tiap mubtada pada tiap-tiap kelompok dari contoh di atas. Wawazin bainahu wa bainal khabar. Dan bandingkanlah antara mubtada dengan khobarnya. Tajidu annal mubtada'a fi ta'ifatil ula mufradun mudzakkarun wa annal khabara kazalika. Kamu akan menemukan pada kelompok pertama itu mubtada'nya itu adalah mufrad muzakkar, begitu juga khobarnya. Jadi mufradnya itu mubtada'nya itu mufrad muzakkar, maka khobarnya juga mufrad muzakkar. Itu maksudnya. Wa annahu fit thaifatis tsaniyah, sedangkan pada contoh kelompok yang kedua, artinya tiga yang kedua itu mufradun muannasun, itu mubtada khobarnya itu terdiri dari mufrad muannas wa kazalikal khobar ya. Jadi mubtadanya mufrad muannas, khobarnya juga mufrad muannas. Itu pada contoh bagian kedua tadi ya, yang sudah kita bahas tadi. Wa idza nazarta ila thaifatis salisah, dan apabila engkau melihat pada contoh kelompok yang ketiga, artinya tiga contoh yang bagian tiga ya. Ra'aita al-mubtada'a musanna muzakkaron wa ra'aita al-khabara mislahu. Kamu akan melihat mubtada'nya itu musanna muzakkar. Begitu juga khobarnya. Jadi kalau mubtada'nya itu musanna muzakkar, maka khobarnya juga harus musanna muzakkar. Nah, selanjutnya wa tajidu fi thaifatir rabi'ati, dan kamu bisa melihat pada kelompok yang keempat kullan minal mubtada'i wal khabari musannan muannasan. Tiap-tiap mubtada' khabar itu terdiri dari isim musanna yang muzakkar. Wa ra'aital khabara mislahu, begitu juga khabarnya. Wa tajidu fi thaifatir rabi'ati mohon maaf ya. Wa fi thaifatil khamisati, dan pada bagian yang kelima, artinya contoh yang bagian 5, taro al-mubtada'a jam'a muzakkarin aqilin wal khabaru kazalik. Engkau akan melihat bahwasanya mubtada'nya itu terdiri dari jamak muzakkar. Ya, jamak muzakkar yang berakal, aqilin, wal khabaru kazalik. Maka begitu juga khabarnya. Jadi kalau mubtada'nya jamak muzakkar, khabarnya juga jamak muzakkar. Lil akil ya, untuk yang berakal. Amma ta'ifatus sadisatu, adapun kelompok yang keenam, nah ini yang agak beda ya. Fal mubtada'u fiha imma jam'u muannasin aqilin wa huwa asayyidatu bi misalina wa khabaruhu jam'u muannasin aqilin aidan. Nah, pada bagian yang keenam ini, contoh bagian pertamanya itu jamak muannas untuk yang berakal seperti kata as-sayyidatu, dan khobarnya juga jamak muannas akil juga ya, sama-sama ya. Sama-sama jamak muannas. Nah, wa imma jam'u muannasin salimin li ghairil aqili, dan bentuknya juga adalah jamak muannas untuk yang tidak berakal seperti asy-syajaratu yang artinya pohon-pohon itu. Itu bentuknya jamak muannas tapi digunakan untuk li ghairil aqil gitu, untuk yang tidak berakal. Karena pohon kan tidak berakal. Au jam'u taksirin li ghairil aqil, atau jamak taksir untuk yang tidak berakal. Itu. Seperti kusur yang artinya istana-istana atau benteng-benteng, itu jamak taksir li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Wa khabaru hadaini, dan khabarnya yang dua ini yaitu jamak muannas li ghairil aqil atau jamak taksir li ghairil aqil itu yajuzu an yakuna jam'a muannasin wa yajuzu an yakuna mufradan muannasan. Jadi khobarnya itu boleh jamak muannas, boleh juga mufrad muannas. Ya, seperti contoh terakhir tadi ya. Itu khobarnya itu bisa dipilih salah satu. Bisa jamak muannas, bisa juga mufrad muannas.
Kalau apa? Kalau mubtada'nya itu jamak muannas li ghairil akil atau jamak taksir li ghairil akil. Maka bisa dipilih khobarnya itu terdiri dari jamak muannas atau terdiri dari mufrad muannas. Begitu ya. Nah, sekarang kita baca qawaid atau kaidah. Al qawaidu kaidah-kaidah. Al khobaru yutabiqul mubtada'a. Khobar itu harus mutobakoh, harus sesuai dengan mubtada. Fil iprodi pada saat mufradnya, wat tasniyati atau tasniyahnya, wal jam'i atau jama', wat tazkiri atau muzakarnya, wat ta'nisi atau muannasnya. Jadi kalau mubtada'nya mufrad maka khobarnya harus mufrad. Kalau mubtada'nya tasniyah maka khobarnya juga harus tasniyah. Kalau mubtada'nya jama' khobarnya juga harus jama'. Kalau mubtada'nya terdiri dari isim muzakkar maka khobarnya juga. Kalau mubtada'nya terdiri dari isim muannas maka khobarnya juga harus seperti itu. Jadi intinya harus mutabaqah ya. Selanjutnya, idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi aqilin. Kalau mubtada'nya itu berupa jamak li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal, ya juzul ikhbaru, maka boleh khobarnya anhu dari mubtada' itu bil jam'i wa bil mufradil muannasi. Boleh khobarnya itu dalam bentuk jamak, boleh juga dalam bentuk mufrad muannas. Nah, di sini pengecualiannya ya. Kalau mubtada'nya itu adalah bentuknya jamak li ghairil akil, apakah itu dalam bentuk jamak muannas li ghairil akil atau dalam bentuk jamak taksir li ghairil akil, maka khobarnya itu boleh dipilih. Boleh khobarnya dalam bentuk jamak, boleh juga khobarnya itu dalam bentuk mufrad muannas. Tetapi tidak boleh mufrad muzakkar ya. Yang boleh itu jamak muannas atau mufrad muannas. Nah, itu. Nah, demikian barangkali pembahasan kita tentang mubtada dan khobar. Jadi kesimpulannya, mubtada dan khobar ini adalah termasuk marfu'atul asma atau isim-isim yang marfu. Kemudian dalam membentuknya, mubtada dan khobar ini harus mutobakoh. Kalau mubtada'nya mufrad, khobarnya juga. Kalau mubtada'nya musanna, khobarnya juga harus musanna dan seterusnya. Jadi intinya adalah harus mutobakoh. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, ini videonya lumayan panjang. Jadi mari kita tetap istiqomah belajar ilmu nahu dan mudah-mudahan asbab ini kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan ridhonya dan dipahamkan dalam ilmu alat ini sehingga kita bisa paham dalam tujuan kita mempelajari dan mendalami agama Islam. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.